Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 13 November 2024. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada falsafah kehidupan, saya kira falsafah ini populer sekali, yang mengajarkan orang untuk mawas diri dan bijak. Falsafah itu disingkat menjadi 3T. Orang harus punya pengendalian diri, mawas diri dengan 3T, yakni dengan harta, kekayaan, tahta, kekuasaan, dan wanita, hawa nafsu. Dan dalam firman hari ini saya kira juga ada 3T yang istimewa. Ketika orang melakukannya, ketika orang buat itu, maka hidupnya akan menjadi berkat, dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. 3T dalam firman Tuhan hari ini adalah taat, tahir, dan tahu untuk berterima kasih atau bersyukur. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan 10 orang kusta. Pada zaman Yesus, potret penderita kusta, dapat kita lihat di kitab Imamat 13. Di kitab ini digambarkan orang yang sakit kusta itu harus berpakaian cabik-cabik, compang-camping. Rambutnya itu harus acak-acakan dan menutupi mukanya. Ia harus berseru, "Najis, najis," selama dalam perjalanan, supaya orang jauh mengucilkan dia, tidak dekat-dekat dengan dia. Dan ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, sebab itulah yang menjadi tempat kediamannya. Sungguh sangat kasihan sekali nasib orang-orang kusta pada zaman Yesus itu. Mereka dikucilkan, disingkirkan, dan dianggap najis, seperti lalat yang selalu diusir-usir ketika kita sedang makan. Firman Tuhan hari ini istimewa. Dikatakan mereka berdiri agak jauh karena mereka takut, tidak berani menjumpai Yesus bersama dengan kumpulan para murid, juga orang-orang banyak yang mengikutinya. Maka dari jauh mereka hanya berani berteriak dan mengatakan, "Guru, kasihanilah kami." Karena mereka nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Dan Yesus memandang mereka serta berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Lah, kenapa ya?
Kok mereka udah datang kepada Yesus, lantas malah disuruh pergi dan memperlihatkan diri kepada imam? Karena dalam kitab Imamat 13 dikatakan, kalau ada orang yang terkena penyakit kusta, dia harus dibawa kepada imam untuk memeriksanya apakah ia sudah sembuh atau belum. Nah, dalam kisah ini ada 10 orang kusta dalam perjalanan menghadap imam, dan ke-10-10-nya ini telah menjadi sembuh. Namun yang istimewa, hanya satu yang kembali dan dijelaskan identitasnya siapa itu yang kembali. Satu yang kembali itu adalah orang Samaria, orang asing, bukan dari kalangan bangsa pilihan Allah, tetapi orang asing inilah yang kembali bersungkur, bersyukur, dan mengucapkan terima kasih atas anugerah kesembuhan, pemulihan, ketahiran yang dialami dan diterima dirinya. Sementara 9 orang yang lain tidak datang kembali, lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah dialami dan diterimanya. Inilah saya kira gambaran kita manusia yang kadang lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan yang telah kita alami, juga atas segala kemurahan Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa akan segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup. Ia adalah Tuhan yang baik, yang selalu menjaga dan memelihara kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat? Kalau kita taat, pasti Tuhan akan mengaruniakan tahir. Dan kita mau menjadi pribadi yang ketiga, tahu bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.